Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, malam hari ini saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Judulnya adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, jemaat di Korintus ini jemaat yang luar biasa, unik. Ya, jadi mereka bersemangat, tetapi juga mereka ini rawan perpecahan, rawan perselisihan, rawan konflik. Ya, karena latar belakang mereka adalah memang latar belakang penyembah berhala, orang-orang yang kompromi. Nah, sehingga pelayanan Paulus di jemaat Korintus itu luar biasa. Ya, dan Paulus berkata dalam ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati. Dia berkata, aku ini tidak pernah tawar hati. Meskipun manusia lahiriahku semakin merosot. Walaupun manusia lahiriah itu semakin menurun, semakin lemah, dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version dikatakan perish, binasa. Walaupun tubuh jasmaniku, tubuh lahiriahku ini semakin binasa. Karena memang siklus secara alami manusia itu semakin tua semakin lemah. Ya, naturalnya begitu. Semakin dia berusia, berumur, semakin menurun. Ya, salah satunya yang paling jelas itu adalah mata. Ya. Jadi semakin banyak usianya, semakin bertambah usianya, mata itu semakin bermasalah. Saya punya kacamata, saya berpikir itu sudah menyelesaikan masalah saya. Karena saya silinder dan juga minus. Lalu saya pesan kacamata itu, saya pakai ketika dicoba, enak enggak Bu? Oh ya enak. Terus ketika coba dipakai buat jalan bikin pusing enggak? Enggak, enak. Nah, saya merasa wah ini kacamata ini sudah enak. Jadi saya bisa tidak mengalami gangguan gitu ya. Tetapi ternyata ketika saya pakai kacamata dan saya lihat HP tulisan di HP itu jadi nggak kelihatan. Lalu tahulah saya hari itu bahwa berarti saya ini sudah plus juga gitu ya. Umur sekian saya berpikir saya baru umur sekian, kok sudah plus saya, karena saya berpikir bahwa berarti plus itu rabun dekat ya, rabun dekat itu biasanya yang udah tua-tua gitu. Tapi ternyata saya mengalami kebingungan hari ini karena memang saya belum ganti kacamata juga, karena katanya sih kalau kacamata yang plus minus jadi satu lensa itu agak pusing begitu. Jadi saya belum berani untuk mencoba. Jadi kalau saya harus lihat jauh saya pakai kacamata. Kalau ada WA masuk kacamatanya saya naikkan gitu ya. Saya nggak mau kalau diturunkan kayak orang tua, kayak nenek-nenek. Itu adalah salah satu hal yang paling sederhana, yaitu penglihatan kita ini mulai terganggu. Nah, memang ada orang-orang tua yang penglihatannya masih bagus, pendengarannya masih bagus. Ya, tapi ingatannya mulai menurun. Tetapi ada juga yang umur 80 tahun, penglihatan masih bagus, lalu
telinga masih bagus, pendengaran masih bagus, dan ingatan juga masih bagus. Tapi tubuhnya secara fisik itu sudah lemah sehingga dia tidak bisa duduk, berjalan, dia harus pakai kursi roda. Ada. Tapi artinya apa yang dikatakan oleh Paulus ini memang terjadi. Itu sudah sewajarnya terjadi. Itu sudah naturalnya itu memang terjadi pada setiap manusia. Nah, tetapi di sini ada satu hal yang kontradiksi. Sesuatu yang menarik sebetulnya. Dia berkata bahwa tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dengan kata lain, tubuh jasmaniku semakin lemah, tetapi rohku itu semakin kuat. Ini yang luar biasa. Karena kebanyakan ketika seseorang itu tubuhnya menjadi semakin lemah, dia sudah mulai merosot kekuatan secara lahiriahnya, dia mulai juga menjadi putus asa, menjadi tawar hati, menjadi lemah gitu ya. Dan sebetulnya itu terjadi adalah di jiwa seseorang, katakan jiwa. Tetapi sebetulnya yang dikatakan manusia batiniah kami itu di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan inner self. Itu artinya roh kita. Saya sudah sering ajarkan bahwa kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketika tubuh kita semakin lemah, nah jiwa kita mungkin bisa terpengaruh. Ya, jiwa kita bisa terpengaruh. Tetapi kalau roh kita ini menerobos, dibaharui dari sehari ke sehari, maka roh itu akan bisa mengalahkan jiwa dan bisa mengatasi manusia lahiriah kita. Memang kalau saya misalnya memutuskan operasi lasik ya untuk mata saya, ya artinya sepertinya itu mungkin kalau untuk anak-anak yang masih muda yang minusnya sudah banyak itu tepat. Tetapi karena memang saya mengalami ini karena usia yang semakin bertambah. Gitu ya. Nah, ini sesuatu yang menarik sebetulnya. Bagaimana supaya manusia lahiriah kita yang secara alami, secara natural itu semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita atau inner self kita ini semakin kuat. Dibaharui dari hari ke sehari. Nah, apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa. Kita akan melihat ada 3 contoh bahwa ini bisa terjadi. Manusia lahiriahnya merosot, tetapi inner self-nya, tetapi rohnya, tetapi manusia batiniahnya itu dibaharui, semakin kuat dari hari ke sehari. Yang pertama kita buka di dalam Yosua pasal yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14. Mulai ayat yang ke-6. Contoh yang pertama itu terjadi kepada Kaleb. Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yosua 14 ayat yang ke-6 dan sampai ke-15 judulnya adalah Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Jadi Kaleb ini mengingatkan kepada Yosua bahwa waktu itu Tuhan itu berbicara kepada Musa tentang aku dan tentang engkau. Di mana itu? Di Kades Barnea. Ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya
tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat ini sering digunakan oleh para pendoa-pendoa yang melakukan doa keliling atau mereka berdoa di sebuah tempat. Setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakiku akan menjadi milik pusakaku. Tetapi banyak orang yang lupa bagaimana supaya tanah tempat yang diinjak oleh telapak kaki kita itu menjadi milik pusaka kita. Bagian terakhir, kalimat terakhir. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ikut Tuhan sepenuh hati, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka ketika kita menginjak tanah, ketika kita pergi ke suatu tempat, maka tempat itu akan diberikan Tuhan kepada kita menjadi milik pusaka kita. Jadi ada syaratnya, enggak asal nginjek-injek. Nanti saudara pergi ke rumah orang, injek-injek rumahnya orang dan berkata, setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakiku akan menjadi milik pusakaku. Wah, mau ngerampok atau mau ngerampas. Gak asal-asalan, ada dasarnya. Ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Umur berapa? 85 tahun. Kalau saudara kenal orang yang berumur 85 tahun hari ini, kira-kira bagaimana kondisinya? Ya, tetapi ayat yang ke-11, Kaleb berkata demikian. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Jadi dia berkata bahwa kekuatanku waktu aku berumur 40 tahun dan sekarang ketika aku berumur 85 tahun itu sama. Tidak berkurang. Waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk, masih bisa berperang. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan apa? Sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kaleb itu menerima janji ketika dia diutus Musa dan dia pulang dengan membawa kabar yang jujur. Membawa sebuah berita yang baik. Itu 40 tahun. Lalu ketika dia berumur 85 tahun. Berarti berapa tahun kemudian? 45 tahun kemudian. Dia berkata di ayat ke-11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kalau saudara baca ulang, nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri ya, ayat 6-15, ada kata-kata yang diulang-ulang. Contohnya adalah, sebentar, ayat yang pada waktu itu, ya, pada waktu aku disuruh Musa. Ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Apa sih sebetulnya rahasianya? Rahasianya adalah Kaleb ini memegang janji. Katakan memegang janji. Dia selalu berkata pada waktu itu, dia selalu mengingatkan Yosua.
Bukankah pada waktu itu Tuhan berkata kepada Musa tentang aku? Pada waktu itu. Nah, ini melihat masa lalu tapi dari sisi yang benar, yang bagus. Bahwa dia memegang janji yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa ketika dia berumur 40 tahun. Mungkin hari ini ketika kita bertemu dengan orang yang sudah berumur 85 tahun, dia sudah lupa. Nama cucunya sudah lupa. Ya, apalagi kalau cucunya 12, cucunya 20. Nek, Kek, cucunya ada berapa? Wah, mungkin dia masih ingat 20. Yang nomor 1 namanya siapa? Masih bisa sebutkan karena biasanya cucu pertama itu diingat ya. Lalu nanti mulai cucu kelima sudah lupa, sudah kebalik-balik. Tetapi Kaleb itu luar biasa. Kenapa? Karena dia memegang janji. Dia punya pengharapan. Kenapa seseorang bisa memegang janji? Karena dia mempercayai pribadi yang memegang janji. Yang setuju katakan amin. Kenapa dia berani mengambil resiko untuk memegang janji bahwa ketika aku sampai di tanah Kanaan, aku pasti akan mendapatkan Hebron. Aku pasti akan bisa mengalami penggenapan janji itu. Karena dia percaya kepada yang memberi janji. Kalau dia nggak percaya kepada Tuhan, dia akan buang janji itu. Dia nggak akan ingat-ingat janji itu. Ya sudahlah, pokoknya yang penting bisa masuk tanah Kanaan. Udahlah terserah mau dikasih bagian yang mana terserah. Tetapi dia masih ingat dengan jelas. Karena saudara harus tahu bahwa dari generasi yang keluar dari Mesir dan bisa masuk ke tanah Kanaan itu hanya 2. Yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lainnya mati di padang gurun. Kenapa? Salah satunya adalah karena mereka nggak percaya kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka memberontak, mereka menyembah berhala dan sebagainya. Tetapi Yosua dan Kaleb ini adalah 2 orang yang lolos dari Mesir dan dia bisa masuk ke tanah Kanaan dan mereka menerima janji Tuhan. Karena mereka memegang janji. Bagaimana mungkin manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Bagaimana mungkin Kaleb mengalaminya? Dan itu tertulis dengan jelas di sini menjadi contoh bagi kita semuanya. Menjadi teladan bagi kita semuanya. Karena dia orang yang memegang janji. Apakah Bapak Ibu Saudara punya janji Tuhan di dalam hidupmu? Dan apakah saudara mempercayai si pemberi janji? Apakah Bapak Ibu Saudara mempercayai janji Tuhan itu? Kalau engkau percaya, maka engkau akan membuktikannya dengan tetap memegang janji itu dan sampai engkau mengalami penggenapan dalam hidupmu. Luar biasa ya, ini Kaleb. Nah, yang kedua. Contoh yang kedua, kita akan kita akan maju ke perjanjian baru. Lukas 2 pasal yang ke-25. Mulai sampai 35. Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, garis bawahi itu, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain,
dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Jadi Maria dan Yusuf ini heran dengan segala apa yang dikatakan Simeon tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Sampai di situ. Yang kedua itu adalah Simeon. Simeon itu dikatakan di dalam ayat yang ke-25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang apa? Benar dan saleh. Bagaimana mungkin manusia lahiriah itu semakin merosot, semakin tua, semakin menurun, tetapi manusia batiniahnya semakin kuat. Buktinya adalah Simeon. Menurut referensi diperkirakan bahwa dia orang yang sudah lanjut usianya. Dan dia dikatakan benar dan saleh. Bagaimana supaya kita ini memiliki manusia batiniah atau roh yang dibaharui dari hari ke hari? Hiduplah benar dan saleh. Katakan benar dan saleh. Apa itu benar dan saleh? Ya, di situ dia sudah dikatakan dia datang ke bait Allah. Dia penuh dengan Roh Kudus ya, karena selalu dibilang Roh Kudus ada di atasnya. Bahkan ayat 26 dikatakan dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Berarti orang ini adalah penuh dengan Roh Kudus. Amin. Orang yang benar dan saleh kalau tidak dituntun Roh Kudus itu berarti palsu. Tahu ya artinya? Seseorang bisa dikatakan benar dan saleh itu tidak mungkin kalau dia tidak dituntun oleh Roh Kudus. Karena benar dan saleh yang hanya perbuatan artinya diusahakan itu sesuatu yang palsu. Satu kali orang itu akan bisa capek untuk berbuat baik. Satu kali orang itu akan capek untuk berbuat benar. Aku ini udah hidup benar tapi gak ada hasilnya, capek. Tetapi ketika seseorang itu dituntun oleh Roh Kudus, dia benar dan saleh karena hidup dituntun oleh Roh Kudus, karena penuh dengan Roh Kudus, maka kekuatannya akan diperbaharui dari hari ke hari. Yang setuju katakan amin. Dan kalau kita melihat apa sih definisi benar dan saleh yang dimiliki oleh Simeon ini? Saudara bisa melihat ayat yang ke-25, ayat yang ke-27. Oh bukan, 25. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Benar dan saleh, ini orang yang tulus. Karena orientasinya itu dia memikirkan keselamatan bangsanya. Amin. Orientasinya bukan untuk kepentingannya sendiri. Tetapi dia sudah skalanya kepentingan keselamatan bangsa. Bagaimana caranya bangsaku itu dihiburkan? Bagaimana caranya bangsaku itu mengalami keselamatan? Dan dia memperjuangkan itu, dia berdoa kepada Tuhan, oleh Roh Kudus dia dituntun untuk melakukan ini dan itu. Sampai akhirnya dia berkata, dia diberitahu oleh Tuhan bahwa kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Jadi dia tahu bahwa Mesias ini nanti yang akan menyelamatkan bangsanya, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Nah, apakah kita ini orientasinya itu sudah bagaimana bangsa ini diselamatkan? Kemarin ketika saya ikut Pak Bambang ke Toraja, saya selalu begini, ketika Pak Bambang bilang ikut satu tempat, ikut perjalanan misi, saya harus punya alasan kenapa saya harus ikut. Jadi bukan hanya sekedar saya ngintil gitu ya. Lalu hal pertama saya dapat bahwa perjalanan ini nanti harus dibuat laporan.
Oke, saya berpikir saya bisa jadi asisten. Saya bisa merekam beberapa titik yang didoakan. Saya bisa merekam dalam memori saya bagaimana doa itu dinaikkan di hadapan Tuhan, apa yang harus dilepaskan, doa kelilingnya ke titik mana aja. Saya berpikir itu. Oke, jadi saya berangkat, pesan tiket. Pesan tiketnya tuh mepet-mepet. Hari Selasa berangkat, saya hari Senin itu baru issue tiket. Dan saya berkata kepada anak-anak, Mama harus ikut karena ada hal yang harus Mama lakukan. Oke, saya berangkat. Lalu tiba di Makassar, dari Makassar kami sewa mobil, lalu perjalanan ke Toraja itu 8 jam lebih. Ya. Dan Pak Bambang memutuskan untuk berhenti di satu kota, menginap di situ baru meneruskan perjalanan. Nah, dari Makassar sampai ke kota Parepare itu jalannya lurus, enggak masalah. Tetapi dari Parepare sampai ke Toraja itu, waduh, itu saya di depan aja mabuk. Ya, apalagi kalau misalnya ada penumpang lain lalu saya harus duduk di belakang. Wah, saya nggak bayangin. Jalannya kecil, jalannya banyak titik-titik yang rusak. Dan saya berkata, seberat inikah untuk bisa sampai ke Toraja? Padahal kalau kita tahu Toraja itu adalah salah satu destinasi wisata yang dibanggakan oleh negara ini, ya. Mereka dipromosikan untuk bisa datang berwisata ke Toraja. Ada pesawat tapi pesawatnya tidak setiap hari, pesawat baling-baling ya. Pesawat kecil sampai di sana dan itu mahal, pokoknya mahal gitu ya. Mahal. Dan kami memang mau doa keliling, memutuskan naik mobil, sewa mobil dari Makassar. Sampai masuk ke Toraja, ekspektasi saya itu langsung runtuh. Kenapa? Karena saya membayangkan Toraja itu indah, Toraja itu tempat wisata yang wow gitu loh. Tapi ketika saya masuk, saya mendapati jalannya kecil, berantakan, kotor, tidak tertata dengan rapi, ya, dan debu di mana-mana. Saya sampai kaget ketika saya berhenti di depan hotel. Dulu ketika Pak Bambang sering posting hotelnya bagus. Tapi begitu saya masuk hotel, ternyata depannya begini. Pokoknya ekspektasi saya runtuh. Dan satu hal yang saya rasakan adalah kesedihan. Sedihnya apa? Bahwa kayak gini mau menarik wisatawan, ya agak berat. Sudah perjalanannya susah, ya, mahal, dan sampai di tempat sana tidak ada banyak destinasi wisata yang bagi kita mungkin itu bisa dikunjungi. Kenapa? Karena destinasi wisatanya itu hanya kuburan-kuburan batu di mana orang-orang Toraja itu meletakkan jenazah-jenazah itu di tebing-tebing gitu ya, di gua-gua batu. Lalu ada rumah adat dan sebagainya. Tapi saya berjuang, Tuhan, kenapa aku harus ke sini gitu ya. Terus saya sempat berpikir kalau ditanya, kamu mau ke Toraja lagi? Saya berkata, no, enggak. Mendingan saya di rumah, gak usah ikut lagi. Dan saya juga kalau ditanya, gimana Bu, bagus gak Toraja? Saya akan bilang no, gak bagus. Tapi ketika hari terakhir, hari Jumat, kami siang itu harus meninggalkan Toraja. Lalu kami ngobrol dengan beberapa pendeta, beberapa ketua sinode yang ada di sana. Saya dijamah oleh Tuhan. Saya diberikan penglihatan dan saya bisa menangis buat kota itu. Sampai saya berdoa, Tuhan, selamatkan suku ini. Dan saya dapat buku tentang Pak Bambang, sebetulnya Pak Bambang yang dikasih buku tentang Antonius van der Lustdrecht. Itu seorang dari Belanda, dia pengantin baru, dia lulusan sekolah Alkitab dan dia sangat bersemangat untuk dikirim jadi misionaris di Tanah Toraja. Dan hanya 2 tahun lebih, nggak sampai 3 tahun. Dia mati di situ karena ditombak oleh orang Toraja. Dan kami mengunjungi tempat di mana dia sedang belajar dan ditombak oleh orang Toraja. Tetapi melalui kematiannya, Toraja diselamatkan. Itu betul-betul saya nangis ketika baca buku itu. Baru baca
kata pengantarnya, saya ini sudah nangis. Hati saya menjerit. Dan buku itu ditulis oleh anaknya yang lahir 6 bulan setelah bapaknya mati. Jadi ketika bapaknya itu ditombak oleh orang Toraja, anak ini masih di dalam kandungan. Jadi dia nggak pernah melihat wajah ayahnya, hanya dari foto saja. Tapi dia bisa menuliskan itu dari surat-surat bapaknya ke badan misi yang mengirim dia dari Belanda. Dia kumpulkan surat-surat bapaknya, dia kumpulkan memori dari cerita-cerita ibunya. Dan dia tulis buku itu, luar biasa. Dan hari itu saya menangis. Saya berkata, Tuhan kalau ditanya mau nggak balik lagi ke Toraja berdoa di situ, saya mau. Kalau perlu saya mau ajak orang, ayo berdoa untuk Toraja, ayo berdoa untuk Toraja. Jadi ketika mau meninggalkan Toraja, hati saya malah berat, pengennya masih di situ. Kenapa? Karena saya merasakan hati Tuhan di situ. Nah, saya nggak berkata bahwa saya ini orang benar dan saleh. Enggak, tetapi saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Simeon. Kita harus tahu bahwa pada waktu itu bangsa Israel sedang di bawah penjajahan bangsa Romawi. Hidup mereka berat, mereka hidup dalam kekurangan. Mereka tidak bisa bebas beribadah, mereka sangat terjajah. Tetapi seorang yang bernama Simeon ini, dia berdoa supaya aku bertemu dengan Mesias. Setelah itu aku dipanggil Tuhan, it's okay. Aku pokoknya mau melihat Mesias dulu. Makanya di ayat yang ke-29 dia berkata, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Kenapa? Karena memang Tuhan berkata, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Janji apa yang kita miliki? Sampai kita berani berkata, Tuhan, aku enggak mau dipanggil pulang. Aku enggak mau mati sebelum janji Tuhan ini digenapi atas hidupku, atas keluargaku, atas bangsa ini. Berani enggak kita ngomong kayak gitu? Saudara, ini adalah orang-orang yang lolos dari badai. Ya, badai pandemi selama 2 tahun. Saya merenungkan begini, ketika awal-awal pandemi, kita ibadah itu harus mendaftar dulu, bikin list. Dan banyak orang yang marah-marah, komplain. Mau ibadah aja nggak boleh. Kalau sudah sampai ke angka 25, wah komplain di sana sini karena nggak bisa ibadah. Tapi hari ini ketika sudah dibuka bebas, nggak ada pendaftaran, tetap nggak ibadah. Ternyata malah nggak ibadah. Lalu saya bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ya? Kenapa ini orang Kristen ini? Dan ini nggak hanya terjadi di sini, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang nggak takut? Dan itu terjadi. Nah, masalahnya adalah ketika keadaan sudah menjadi aman, ketika semua sudah baik-baik saja, orang menjadi lengah. Orang menjadi ternyata nggak apa-apa. Ternyata ya dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena aku tetap hidup, aku tetap sehat. Tetapi ternyata kerinduan untuk beribadah itu memang gak ada sebetulnya. Kenapa waktu itu dia komplain pengen ibadah? Karena takut mati. Mungkin kalau misalnya dipanggil Tuhan lalu ditanya, kamu kemarin minggu ke gereja gak? Gitu ya. Wah enggak, nah mungkin takutnya di situ. Ketika ditanya itu ternyata kemarin minggu belum ke gereja. Nah sehingga dia berbondong-bondong sampai bertengkar gitu ya. Aku mau ibadah. Saya berdoa bahwa setiap anak-anak Tuhan itu bukan karena takut mati, tetapi karena punya kerinduan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga masih di dalam Lukas pasal yang kedua, kita mau lihat ayat yang ke-36 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, garis bawah itu. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Jadi dia menikah hanya 7 tahun saja. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun.
Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Ini maksudnya keluarga Yesus, keluarga Yusuf dan Maria. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yang ketiga, kemerosotan jasmani itu terjadi, tetapi manusia batiniahnya semakin kuat. Itu terjadi kepada seorang nabi perempuan bernama Hana. Dikatakan di situ ia, ayat ke-37, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Apa yang membuat hal itu mungkin terjadi, Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga itu adalah kesetiaan. Kalau yang pertama tadi Kaleb memegang janji Tuhan sehingga dia tetap kuat, sehingga dia punya roh yang kuat, sehingga kemerosotan fisik itu tidak masalah buat dia. Lalu yang kedua tadi Simeon, hidup benar dan saleh. Dia memikirkan bagaimana bangsanya diselamatkan, dia berdoa. Dia penuh dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga itu adalah kesetiaan. Bagaimana Hana yang sudah berumur 84 tahun, seorang janda, dia hanya hidup bersama dengan suaminya 7 tahun, setelah itu dia menjanda dan dia fokusnya adalah berdoa di bait suci. Dikatakan dia berpuasa dan berdoa. Kesetiaannya ditunjukkan dengan siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Berpuasa dan berdoa. Setiap siang dan malam dia beribadah. Dia setia. Karena dia menanti-nantikan janji Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia akan berjumpa dengan Mesias itu. Dengan anak itu yang disebut. Dengan Yesus itu. Dia tahu sehingga dia tidak mau melewatkan satu momen pun. Makanya dia senantiasa setia menunggu di bait Allah. Apakah hari-hari ini kesetiaan itu masih kita dapati? Apakah hari-hari ini kita masih menjadi orang-orang yang setia? Dan apakah kesetiaan itu masih dijunjung tinggi oleh banyak orang? Ya, itu kita bisa melihat apa yang terjadi di dunia ini. Kita juga bisa melihat diri kita sendiri. Apakah aku tetap setia kepada Tuhan? Tetapi Hana ini sudah 84 tahun. Tetapi hidupnya itu luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan bait suci. Ini orang-orang yang menjadi bukti bahwa manusia lahiriah boleh merosot, tetapi manusia batiniahnya, inner self-nya, rohnya itu semakin kuat dan menyala-nyala. Kemarin ketika di Toraja ada satu tempat namanya Lolai. Lolai itu di puncak gunung, lalu di situ terkenal dengan view negeri di atas awan. Ya, jadi kalau itu di tempat itu ada tempat untuk melihat kalau pas awannya ngumpul itu bagus sekali. Tapi kemarin saya di sana 4 jam awannya nggak ngumpul-ngumpul, jadi hanya kabut aja yang kelihatan. Saya berangkat sama Pak Bambang jam 5 kurang dari hotel, naik pakai mobil sih, naik. Makanya saya bilang kadang-kadang saya pengen ajak anak saya untuk bisa melihat tempat-tempat bagus begini. Tapi kalau masih mabuan, masih mual-mual ya susah. Karena jalannya wow gitu ya, wow semakin menanjak. Tetapi ketika sampai di puncak, nah terus biasa karena udara dingin saya cari toilet. Ketemu dengan serombongan wanita-wanita. Ya, saya nggak tahu apakah itu ibu-ibu, apakah mereka janda, apakah mereka wanita-wanita single gitu ya. Nggak tahu, tapi usianya sebaya. Di atas saya ya kira-kira 50-an, 55, hampir 60 begitu ya, 55. Ibu-ibu, terus kok dari logatnya nggak asing. Terus ketika saya bilang lewat sini Bu, gitu. Oh,
Oh mbaknya dari mana? Dia mungkin juga lihat, dengar logat saya. Oh saya dari Jawa. Loh Jawa mana? Terus saya bilang Magelang. Oh saya dari Jogja gitu. Wah semangat mereka kan ketemu orang sesama dari Pulau Jawa gitu. Terus mereka semangat. Wah mereka sukacita. Ada berempat kalau nggak salah, berempat. Nah mereka pakai baju yang sama, pakai baju seragam, kaos seragam gitu ya, pakai sepatu yang kekinian. Terus pokoknya saya kalah lah. Pokoknya penampilan saya kalah habis gitu ya. Nah akhirnya sampai di spot yang bagus itu, saya lihat mereka pengen foto tapi kan harus gantian gitu. Lalu saya berinisiatif untuk menawarkan bantuan. Mari saya fotokan supaya bisa berempat. Nah saya pikir saya akan hanya foto 1-2 pose begitu ya. Akhirnya itu 10 pose lebih Bapak Ibu Saudara. Saya langsung ingat Mbak Nuni, seandainya ada Mbak Nuni di sini selesai sudah. Ya, karena saya nggak terlalu pintar motret, jadi ketika mereka berempat sudah, wah mereka gayanya deh. Wah pokoknya gayanya saya bilang kalah total, saya kalah total. Dan saya bilang, wah ini luar biasa. Dan di sekelompok ibu-ibu yang lain, wanita-wanita yang lain nggak kalah hebohnya. Semuanya foto dengan pose yang wow luar biasa. Ya, saya dari satu sisi saya mengagumi semangat mereka. Mereka sudah usianya sudah cukup umur gitu ya. Tetapi semangat mereka untuk selfie, untuk foto itu luar biasa. Dengan berbagai gaya seperti anak muda. Yang satu, oh saya sendirian ya mbak, oke saya fotokan. Terus saya sendirian, yang saya sendirian, oh lagi ya mbak, oh ya sebelah sini ya mbak, oh ya, wah itu 15 sekali foto itu lebih. Lalu ketika saya sudah berpikir, wah ini jangan-jangan saya mau diajak kemana lagi suruh motretin. Terus saya serahin HP-nya, sudah selesai tugas saya agak menjauh. Tapi saya melihat luar biasa. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ketika mereka pulang, mereka mendapatkan sesuatu seperti yang saya dapatkan ketika saya tadi cerita. Ketika mau meninggalkan Toraja, justru saya menangis di situ. Saya menangis buat suku itu. Tetapi ketika mereka meninggalkan tempat itu, yang jelas uangnya habis, ya kan? Capek. Perjalanan yang cukup berat itu membuat capek. Usia mereka juga sudah nggak muda lagi. Tetapi kalau kita mau seperti yang 2 Korintus 4 ayat 16 itu katakan, bahwa manusia lahiriahmu boleh merosot, tetapi manusia batiniahmu, inner selfmu itu diperbaharui dari hari ke hari. Saya akan bacakan dari terjemahan Amplified Bible, terjemahannya ya, 2 Korintus 4 ayat 16 ini boleh ditayangkan yang terjemahan baru, saya terjemahkan. Karena itu kami tidak menjadi putus asa. Kalau di dalam terjemahan baru dikatakan tawar hati, tetapi di dalam Amplified Bible dikatakan tidak menjadi putus asa. Apa manifestasi dari putus asa itu apa? Yang pertama, tidak bersemangat. Jadi kalau orang tidak bersemangat itu adalah tanda bahwa dia tawar hati. Tanda bahwa dia sedang putus asa, tidak bersemangat. Halo, apa kabar? Ya biasa aja, gak bersemangat. Ayo ke gereja, ya nanti deh. Ayo doa pagi, ya nanti kalau bisa bangun pagi. Gitu ya. Lalu yang kedua, definisi dari putus asa itu kecewa. Katakan kecewa. Kecewa sama Tuhan, kecewa dengan keadaan, kecewa dengan masa lalu, kecewa dengan orang-orang yang di sekitarnya, kecewa dengan perlakuan orang. Kecewa dengan dirinya sendiri. Kenapa aku gak melakukan ini? Menyesal, hidup dalam penyesalan. Lalu yang ketiga, definisi dari putus asa menurut Amplified Bible itu adalah takut. Katakan takut. Takut yang berlebihan. Jadi orang yang paranoid, takut dengan keadaan. BBM mau naik, orang jadi antri di SPBU. Saudara lihat ya. Antri sebelum BBM-nya diumumkan naik harganya. Padahal mereka mungkin hanya bisa bertahan berapa hari ya. Lalu habis itu mereka tetap harus bayar, harus beli dengan harga yang baru. Tetapi ketika orang menjadi khawatir, takut kurang, takut gak bisa beli, akhirnya mereka antri, menimbun dan sebagainya. Ini tanda-tanda orang putus asa. Lalu terus, meskipun diri lahiriah kami secara progresif berkurang, namun diri batiniah kami secara progresif juga diperbaharui dari hari
ke hari. Jadi itu terjadi secara progresif, secara bertahap, secara berproses. Manusia lahiriah itu secara progresif menurun, tetapi manusia batiniah secara progresif diperbaharui dari hari ke sehari. Saudara tahu apa artinya diperbaharui dari hari ke sehari? Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ketika kita tidur dengan berkualitas, maka sebetulnya ada banyak sekali sel-sel di otak itu yang diperbaharui. Kalau tidurnya berkualitas. Ini nggak berbicara berapa banyak saudara tidur, berapa lama saudara tidur, tetapi tidur berkualitas, istirahat yang berkualitas, itu membuat sebetulnya kita ini bisa semakin pintar seharusnya. Kenapa? Karena sel-sel di otak kita itu diperbaharui dari hari ke sehari. Itu artinya diperbaharui dari hari ke sehari. Nah, kalau inner self, manusia batiniah kita secara progresif dibaharui dari hari ke sehari, itu akan luar biasa. Maka kita akan mendapati bahwa diri kita walaupun umurnya semakin bertambah, tetapi kekuatannya tidak hilang, seperti yang terjadi kepada Kaleb. 45 tahun kemudian kekuatannya masih sama seperti ketika dia menerima janji Tuhan, ketika dia berumur 40 tahun. Apa yang sudah mulai error-error di tubuh kita, nah itu memang gak bisa dihindari ya kadang-kadang ya. Aduh, kemarin saya mengalami lutut yang goyah. Aduh, lututnya nih buat jalan, buat naik tangga, buat turun tangga. Padahal saya bilang, gimana saya mau naik ke tempat tinggi di ladang misi kalau lutut saya seperti ini. Saya sembahyang, saya juga berdoa. Kenapa ini Tuhan lutut saya? Ya, saya sembahyang, berjuang supaya itu tidak menjadi gangguan. Tetapi ketika inner self kita ini diperbaharui, sel-selnya itu diperbaharui, maka kekuatan kita ini akan luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan itu yang membuat itu menjadi mungkin. Karena kita memegang janji seperti Kaleb. Karena kita benar dan saleh seperti Simeon. Dan karena kita memiliki kesetiaan seperti seorang Hana di dalam Lukas 2. Mari kita menjadi orang-orang yang inner self-nya, manusia batiniahnya diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Bapak Ibu Saudara.